Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang napa niki sejuk napa atis niki. Pada pagi yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak yang kami hormati, tema yang disampaikan kepada kami lewat surat undangan adalah bekerja cerdas dan tawakal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keywordnya menurut kami ada dua. Yang pertama adalah kerja, yang kedua ibadah. Mungkinkah bekerja itu bernilai ibadah? Mungkin apa betul? Mungkin. Berarti selain dapat gaji juga dapat pahala. Enak banget ya. Mungkin? Mungkin. Caranya? Nah, ini akan kita bahas sekarang. Caranya yang akan kita bahas sekarang. Bekerja, insya Allah saya nggak lama kok. Ya, insya Allah saya nggak lama. Nanti mungkin ada diskusi. Jadi pemaparan materinya sebentar saja, nanti sisanya kita diskusi. Tanya jawab, dan seterusnya sampai jam 6:45. Bekerja itu bisa jadi ibadah. Dilihat dari 3 poin. Dari berapa poin? Dari 3 poin. Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang kedua, niatnya apa saat bekerja? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya? Apa yang pertama? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niat bekerjanya apa? Yang ketiga, cara bekerjanya. Ketika tiga-tiganya ini terpenuhi secara benar, maka akan bernilai ibadah. Ketika berkurang salah satunya, maka berkurang pula nilai ibadahnya. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya. Intinya halal apa haram, itulah. Walaupun niatnya ibadah, kalau jenis pekerjaannya haram, ya tidak akan berubah menjadi ibadah. Contoh misalnya korupsi, haram apa halal? Haram. Atau haram, tetap haram. Yang namanya korupsi, haram. Walaupun niatnya bagus, walaupun ada orang niat, kenapa korupsi? Saya ingin memberikan nafkah kepada orang tua saya dan istri saya. Mulia atau tidak? Mulia. Tapi karena jenis pekerjaannya haram, ya tetap haram, gak ngaruh. Maka yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah jenis pekerjaan yang kita lakoni itu halal atau haram. Pekerjaan yang haram dalam kondisi kepepet pun tetap tidak boleh. Apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Dalam kondisi kepepet saja nggak boleh, apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Inna ahadam minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mati
kecuali setelah mendapatkan rizkinya secara sempurna. Jadi ketika kita masih di perut ibu kita usia 4 bulan, itu kita sudah ditentukan rizki kita, ajal kita, dan seterusnya. Nanti ketika hidup itu akan dapat rizki berapa, itu sudah ditentukan. Misal, panjenengan usianya berapa? Minta berapa? 50. Ya Allah, dilamaning ya. Yang 49 siap-siap. Misalnya kita ditakdirkan sama Allah usianya 63 tahun. Kayak siapa? Kayak Rasulullah SAW. 63 tahun. Allah sudah menakdirkan rizki jenengan selama 63 tahun ini 1 miliar. Mulai dari lahir sampai mati rizkinya berapa? 1 miliar. Kalau jenengan itu baru dapat 999 juta 999 ribu. Berarti kurang berapa? 1000. Belum mati. Sampai apa? Sempurna, lengkap jatahin jenengan. Ini semuanya orang Jawa toh? Ada yang non Jawa? Ada? Sulawesi. Sulawesi, Masya Allah. Tapi sudah adaptasi ya? Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau saya pakai bahasa Jawa, insya Allah kan semuanya bisa connect ya. Jadi orang itu tidak akan pernah dicabut nyawanya oleh Allah sampai dia mendapatkan rizkinya, jatahnya secara lengkap. Ada kisah nyata menggambarkan itu. Saya pernah ngisi pengajian di Lombok. Saya diantar kemana-mana sama salah seorang jamaah pengajian yang kebetulan dia seorang pengusaha juga. Beliau cerita, ayah kami Ustaz pernah sakit parah. Akhirnya kami bawa ke Singapura, diobatkan di sana. Ternyata perkembangannya tidak terlalu signifikan. Akhirnya Allah menakdirkan beliau ini koma kira-kira sekitar 1 pekan. Karena sudah dalam kondisi demikian, maka kita memprediksi kayaknya tidak lama lagi. Maka kami panggil anak-anaknya semuanya, kita besuk ke rumah sakit, sama cucu-cucunya semuanya kita panggil. Itu sudah seminggu koma. Akhirnya ngumpul kita semuanya di ruang tersebut. Anak-anak, cucu-cucunya semuanya. Tahu-tahu ketika mereka sudah ngumpul, tahu-tahu si bapak yang sakit itu, yang sudah seminggu koma itu, tahu-tahu melek. Kemudian dilihati satu persatu anaknya, cucunya. Allah menakdirkan saat itu salah satu cucu itu sedang makan es krim. Sedang makan es krim, lamut gitu ya. Kemudian begitu melihat salah satu cucunya makan es krim, maka si bapak itu kemudian melihati terus. Seakan-akan memberikan isyarat, saya pengen es krim. Akhirnya pun diambilkan es krim. Bapak itu betul makan es krim. 1 jilat, 2 jilat, meninggal dunia. Berarti rizkinya kurang apa? Es krim. Belum akan mati. Ini jaminan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah mendapatkan jatah rizkinya dengan sempurna. Maka kata Nabi, fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dan proporsionallah dalam bekerja. Bekerjalah yang baik, yang proporsional. Proporsional itu ya waktunya kerja-kerja, waktunya
Waktunya sholat ya sholat. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya buat kantor ya buat kantor. Waktunya buat keluarga ya buat keluarga. Ada sebagian orang workaholic. Di mana-mana kerja. Gak cukup hanya kerja di mana? Di kantor. Di rumah pun juga bekerja. Sampai gak ada waktu buat anak-anak. Bekerjalah yang proporsional. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Karena kondisi itu tidak mesti selalu di atas. Ya, roda itu kan berputar kadang di atas, kadang di bawah. Kata Nabi, fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu. Ketika suatu saat rizki kalian seret, fala yatlubhu bimaksiatillah. Jangan pernah kita cari rizki Allah dengan cara perbuatan maksiat. Alias dengan cara-cara yang melanggar aturan agama. Sekalipun rizkinya lagi seret. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah. Karena sungguh rizki Allah itu tidak akan didapatkan dengan cara maksiat. Karunia dari Allah itu tidak akan bisa kita tarik, tidak akan bisa kita dapatkan dengan maksiat. Itu tidak mungkin. Ustaz, apa iya Ustaz? Buktinya itu teman saya Ustaz, korupsi kok malah rezekinya tambah banyak Ustaz. Itu bukan karunia. Karena di sini redaksi hadisnya adalah la yunalu fadluhu. Karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Itu bukan karunia. Itu musibah. Ketika seorang dapat rezeki yang banyak, akan tetapi rezeki itu caranya dengan cara yang tidak halal, itu bukan karunia, itu musibah, itu malapetaka. Buktinya apa? Kita akan rasakan dalam diri kita. Ketika sesuatu yang masuk dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram, maka kita akan rasakan dalam hati kita. Tidak akan pernah menghasilkan ketenangan dalam hati. Ingin tahu buktinya? Pasti ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang haram, hatinya tidak akan tenang. Itu pasti. Dipaksa-paksain bagaimana, gak akan mungkin tenang. Nun sewu, kita itu punya akal. Kita punya hati. Kucing? Kucing? Punya atau tidak? Punya akal nggak kucing? Nggak punya. Kucing cuma punya insting. Kucing saja yang nggak punya akal. Kalau nyolong itu takut. Betul? Kalau dia habis nyolong ikan asin, kita datang, langsung apa? Lari. Padahal kita nggak tahu dia yang nyolong. Kucing saja nggak tenang kalau nyolong. Apalagi manusia. Walaupun kita itu menampakkan diri seakan-akan kita tenang-tenang saja, happy-happy saja, bohong. Itu cuma topeng. Sebenarnya hatinya itu tidak tenang. Pasti itu tidak mungkin tidak. Rizki yang haram itu akan membuat hati tidak tenang. Akan membuat keluarga yang kita kasih makan dengan rizki tersebut juga tidak tenang. Sulit diatur. Istri dulu manut, sekarang apa? Sulit diomong. Diomongi ngengkel. Ngengkel itu apa tuh? Ngeyel. Ya. Bantah, nantang. Padahal dulu baik. Anak-anak pun juga 11-12. Suruh masuk sekolah sulit, diomongi sulit. Setiap hari main HP, main game terus setiap hari. Diajak ngaji, boro-boro diajak ngaji. Ya sekedar untuk sholat saja luar biasa sulitnya. Bisa jadi itulah efek dari barang haram yang kita jejelkan ke dalam perut anak-anak kita. Maka ini yang pertama. Untuk membuat
bekerja menjadi ibadah, yang pertama apa tadi? Jenis pekerjaannya harus halal. Pekerjaan panjenengan insya Allah halal. Di bidang apa? Telekomunikasi insya Allah halal. Cuman nanti harus dilihat poin yang ketiganya. Cara bekerjanya bagaimana. Jadi sesuatu yang halal aslinya, kalau caranya nggak benar juga nanti akan berubah menjadi tidak benar. Baik, ini poin yang pertama. Jenis pekerjaannya harus halal. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Niatnya. Niat itu luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kita tahu bekerja itu kan aslinya sesuatu yang mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, sesuatu yang boleh-boleh saja ini, atau bahkan sesuatu yang boleh-boleh saja ini, kalau niatnya mulia maka berubah menjadi ibadah. Apa niatnya yang benar? Niatnya kalau panjenengan sudah punya keluarga, ya niatnya untuk memberi nafkah. Ya. Ada yang bujangan nggak di sini? Oh, di sini bujangan semua. Maksudnya bujangan asli. Ya, pakai huruf shad. Kayaknya wajahnya bukan nggak ada, udah nggak bujangan semua ini kayaknya. Ya. Ya. Kalau kita sudah punya anak istri, berarti niatnya saya bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Berpahala, berpahala. Nabi SAW pernah membuat perbandingan dalam hadis riwayat Muslim antara uang yang kita keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah, dengan uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak. Dua, uang yang kita keluarkan untuk sedekah buat fakir miskin. Tiga, sama uang yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga. Nabi bikin perbandingan antara 4 pengeluaran ini. Yang pertama uang buat infak fi sabilillah, yang kedua uang buat memerdekakan budak, yang ketiga uang buat apa tadi? Sedekah buat fakir miskin, yang keempat uang buat nafkah istri dan anak. Nabi berkata, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik. Ternyata yang paling besar pahalanya adalah yang kita infakkan, yang kita nafkahkan buat anak dan istri. Selama ini kan kita rajin, ada kotak infak kita isi, ada panti asuhan kita sumbang, ada orang-orang miskin kita bantu. Bagus? Bagus. Ada masjid kita selesaikan, kita infak itu bagus? Bagus. Tapi ingat, yang lebih besar pahalanya adalah ketika kita berikan uang itu kepada anak dan istri kita. Makanya aneh sebagian orang dermawan sama orang lain tapi pelit sama keluarga. Itu salah. Kalau makan di luar, Masya Allah, gulai, sate. Kalau di rumah, tempe, bayam, kerupuk. Ya. Lauknya aja loh, lauknya. Itu kan karbohidrat sama karbohidrat. Ya. Tambah lagi kerupuk, Masya Allah. Ya, gizinya di mana? Kasihan istri kita. Oh, berarti kita royal? Ya enggak. Akan tetapi ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita di luar dermawan sama istri kita pelit. Jangan sampai demikian. Jadi ini niatnya. Niatnya adalah untuk menafkahi anak dan istri. Terkait dengan pekerjaan panjenengan, ada niat yang luar biasa, adalah untuk membantu orang lain. Panjenengan di bidang telekomunikasi, ya, di bidang ini kan banyak sekali orang yang terbantu dengan keberadaan panjenengan. Bisa berkomunikasi baik dalam urusan-urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Maka ketika masuk kerja, niatlah ini untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya yang halal. Kemudian yang kedua, niatkanlah itu untuk membantu orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi-Nya SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan terus membantu hambanya selama hambanya ini mau membantu saudaranya.
selama mau membantu teman-temannya. Jadi selama kita niatnya untuk membantu orang lain, maka dengan izin Allah, Allah akan bantu kita. Poin yang kedua. Yang pertama apa tadi kita ulang? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niatnya. Yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya. Gak cukup kita hanya sekedar bekerja di tempat yang halal. Tapi cara bekerjanya bagaimana? Itu berpengaruh. Karena di dalam agama kita, kualitas itu sangat diperhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza 'amila 'amalan ahabba Allahu an yutqinahu." Allah itu cinta kepada siapa? Kepada seorang hamba yang mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Ini kan tipe-tipe pekerja yang baik itu kan bekerja sebaik mungkin. Semaksimal mungkin. Kalau ada orang yang bekerja sebaik mungkin, maka Allah akan cinta kepada orang tadi. Contoh sebaik mungkin waktu. Waktu masuk, waktu pulang. Di kantor jam berapa masuknya? Jam 8. Pulang? Jam 5. Oh, 5 hari kerja ya? Iya. 6 hari. Oh 7, Masya Allah. Dahsyat ini. Workaholic ini. Masuk jam 8, pulang jam 5. Kualitas dalam pekerjaan itu satu dilihat dari apakah masuknya sesuai dengan target, keluarnya sesuai dengan jadwal atau tidak. Kalau masuk jam 8, pulang jam 5, berarti Masya Allah. Ya. Cukup sampai di situ? Tidak. Akan dilihat juga jam 8 sampai jam 5 itu ngapain. Ya, waktunya kerja kok malah tidur, main game. Ya. Apalagi biasanya itu? Browsing. Ya. Ya. Udutan. Ya. Ini berpengaruh ini. Ya. Loh Ustaz, amang berpengaruh kepada halal haram. Oh berpengaruh. Ya, berpengaruh. Para ulama kita itu membawakan ayat surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu kan artinya orang-orang yang curang. Ayat ini memang awalnya isinya adalah tentang pedagang. Ya, tentang pedagang yang curang dalam timbangan. Itu betul. Tapi walaupun sebabnya atau konten aslinya itu adalah tentang pedagang, tapi kata para ulama ini berlaku kepada seluruh jenis pekerjaan. Bukan hanya sebagai pedagang saja. Dikasih contoh kayak gini. Karyawan atau pekerja yang masuk pekerjaannya tidak tepat waktu, alias jam 8 harusnya masuk, kok ternyata masuknya jam 10. Jam 5 harusnya pulang, ternyata pulangnya jam 3. Ya jam 10 berarti ngelembur dong. Ya jam 3, berarti kan ada waktu yang dia tidak masuk. Kok kemudian pas terima gaji, gajinya itu lengkap, itu curang. Itu curang. Kenapa demikian? Karena gaji yang dia dapatkan itu adalah imbalan dari pekerjaan yang sudah ditentukan waktunya. Seandainya dia dapat gajinya lengkap, kok waktunya tidak dia lengkapi, berarti termasuk mutaffifin. Termasuk orang yang curang. Berarti bagaimana? Halal atau haram gajinya? Ya tadi saya katakan haram. Apa haram? Sebagian halal, sebagian haram. Yang halal yang mana? Yang dia masuk. Berarti jam 10 sampai jam 3 tadi. Itu yang halal buat dia. Selain itu dia nggak masuk tanpa ada alasan tentunya. Ya, kalau ada alasan lain masalah, ban bocor. Itu lain masalah. Tapi masa bocor tiap hari kan enggak. Berarti yang dia itu tidak masuk itu haram untuk masuk ke dalam perut dia.
Kalau dipaksa untuk masuk ke dalam perut, maka Nabi SAW katakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini 3 poin yang akan membuat insya Allah pekerjaan kita bernilai pahala. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya harus halal. Yang kedua, niatnya. Bagaimana niatnya tadi? Untuk menafkahi keluarga dengan yang halal serta membantu orang lain. Kemudian poin yang ketiga adalah cara bekerjanya harus yang terbaik sesuai dengan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sisa waktu. Silakan, ini saatnya kita untuk diskusi. Silakan, ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Pertama, untuk kaitannya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan flexi time tadi ya. Memang satu pekerjaan dengan pekerjaan lain kan beda-beda karakternya. Ada yang memang harus standby di kantor, masuk jam 8, pulang jam 5. Ada yang memang pekerjaannya di luar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, pekerjaan yang di luar itu ada batas minimal dan maksimalnya atau tidak? Mestinya kan ada aturannya kan? Ada atau tidak? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Terus orang dianggap bekerja sudah sesuai dengan kriteria bagaimana? Kalau nggak ada aturannya. Apa tergantung dia dapat berapa customer gitu. Ya selama dia sudah bisa memenuhi target tidak ada masalah. Jadi misalnya dari target dari perusahaan, misalnya dia harus mengatasi atau bertemu dengan 5 customer setiap hari misalnya. Misal itu contoh ya. Dan dia sudah memenuhi itu ya tidak ada masalah. Walaupun dia cuma bekerja dalam 1 jam misalnya. Yang penting dia sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tidak ada masalah. Karena memang satu pekerjaan tidak bisa disamakan dengan pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, telat tapi ngelembur. Ya. Telat tapi ngelembur untuk menebus ketelatannya. Nah sekarang tergantung apakah lemburan tadi itu dibenarkan sebagai tebusan dari ketelatan tadi oleh perusahaan atau tidak. Ya, kalau memang perusahaan mengatakan bahwa telatnya kamu tadi itu bisa digantikan dengan lemburan kamu, ya tidak apa-apa. Tapi kan masalahnya kan dalam beberapa institusi itu kan keawalan datang itu kan berpengaruh untuk servis kepada customer. Contoh misalnya, orang harusnya kan melayani customer sejak jam 8. Kemudian dia datangnya jam 10 telat tanpa ada alasan yang dibenarkan misalnya. Walaupun dia itu nambah jam jam kerja, tapi kan customernya sudah nggak bisa datang lagi karena sudah selesai, sudah tutup. Nah kalau kayak gitu berarti nggak bisa dibenarkan. Maka tadi saya tanyakan adalah kalau memang dari perusahaan itu mengatakan ya ini adalah kompensasi dari telatnya kamu, ini kamu harus ngelumur segini dan itu tidak masalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari perusahaan, wah kamu ini bekerja kok sekarepe dhewe. Ya, kita suruh nyosok sini pulangnya jam sekian kok malah kamu pengennya semaunya sendiri pulangnya jam sekian, melembur dan seterusnya. Kalau perusahaan mengatakan tidak, ya tidak. Itu kan kembali kepada aturan sebenarnya. Aturan perusahaannya bagaimana. Terus bagaimana Ustaz? Ya kalau jenengan masih ragu ya dikeluarkan sebagian aja. Penghasilannya dikeluarkan sebagian biar jenengan yakin itu halal. Silakan, mungkin ada yang belum. Selama dimaklumi sama perusahaan ya sudah. Nah, itu kan terkait dengan al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan kesepakatannya. Jadi kalau kesepakatannya seperti itu tidak ada masalah. Kecuali kalau menyalahi kesepakatan, itu yang jadi masalah. Pertanyaan berikutnya GoPay. Ini bukan fakta ya. Jadi GoPay itu bukan masalah fikih muamalah, itu bukan fakta ya.
Sehingga saya nggak bisa jawab. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Bisa ditanyakan yang lebih ahli. Banyak ahli-ahli muamalat, ahli bisnis Islam, ya Dr. Erwandi, Dr. Arifin Badri, itu yang ahli-ahli, silakan bisa dikonsultasikan ke sana. Atau bisa ditanyakan pertanyaan itu ke konsultasisyariah.com. Cari aja konsultasisyariah.com. Nanti bisa tanyakan ke situ, di situ berkumpul para pakar di berbagai bidang studi. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain? Monggo. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apakah ada korelasi antara rezeki dengan kerja? Kalau memang kita sudah ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki, ya udah nggak usah kerja aja gitu ya. Kan sudah ditakdirkan. Begini, dalam agama kita itu ada yang namanya sebab. Ada yang namanya sebab. Kalau ada sebab, ada akibat. Kalau ada sebab, ada akibat. Itu adalah sunnatullah, hukum alam yang Allah bikin di muka bumi ini. Kita ketika bekerja, itu memang disuruh untuk bekerja. Kita ini disuruh dalam agama kita untuk apa? Untuk bekerja. Masalah dapat berapa, nah itu Allah yang menakdirkan. Jadi setelah kita bekerja, nanti dapat 100.000 atau dapat 200.000, itu Allah yang menentukan. Ikhtiarnya adalah bekerja. Orang sakit. Analoginya seperti ini. Orang sakit. Berobat atau tidak? Berobat atau tidak? Berobat. Karena Nabi nyuruh kita berobat. Tadawau. Berobatlah kalian. Nabi suruh kita berobat. Tapi masalah sembuh atau tidak sembuh itu hak prerogatif Allah. Pengen punya anak, caranya bagaimana? Nikah. Nikah itu ikhtiar supaya dapat anak. Tapi setelah menikah, apakah dapat anak atau tidak dapat anak, itu hak prerogatif Allah. Tapi kita tetap disuruh menikah. Supaya dapat rezeki, kita disuruh bekerja. Masalah kita nanti setelah bekerja dapat rezeki banyak atau sedikit, atau bahkan mungkin babar belas tidak masuk, no problem. Yang penting kita sudah berusaha. Sebagaimana orang yang pengen punya anak, sudah menikah, ternyata belum dikaruniai sama Allah anak, ya no problem. Yang penting sudah nikah. Apa nggak ada solusi lain? Ya ada. Nyari lagi. Kecuali kalau yang bermasalah jenengan. Kalau yang bermasalah jenengan ya mau nyari sampai berapapun ya mau jenengan bermasalah kok. Kecuali yang bermasalah istri gitu ya. Jenengan nyari lagi supaya punya keturunan. Jadi memang Allah nyuruh kita untuk bekerja sebagai bentuk ikhtiar. Menarik sekali untuk kita renungkan perumpamaan yang Nabi bikin. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr. Kalau kalian para manusia tawakalnya benar, kalau kalian para manusia tawakalnya benar, maka kalian akan dapat rezeki seperti burung dapat rezeki. Diumpamakan dengan apa? Burung. Bagaimana burung itu? Kata Nabi, lanjutkan sabdanya, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu kalau pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan sudah penuh telih ya. Betul, telih ya. Apa? Tembolok. Ya, temboloknya sudah penuh. Nabi SAW memberikan ilustrasi buat kita, tawakal yang benar itu seperti burung. Burung itu dia berangkat pagi, kosong perut, pulang sore, perut sudah penuh.
berarti burung itu bekerja. Tawakal yang benar itu tawakal yang diiringi dengan kerja. Maka di sini bagus judulnya nih. Ya, bekerja cerdas dan tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti diem aja. Oh, anak memang sudah dijamin rezekinya sama Allah, ya sudah, anak diem aja di masjid. Nanti kalau mau datang takdirnya hujan duit ya, hujan duit. Ini nanti 100 tahun orang hujan-hujan. Itu tawakal yang keliru. Tawakal yang benar adalah seperti burung tadi. Keluar dari sarang, bekerja burung. Burung itu bekerja. Walaupun bekerjanya apa? Notoli padinya orang gitu lah. Ya burung kan nggak perlu tahu halal haram. Karena burung itu nggak punya akal. Yang harus halal haram itu kita. Apa mau jadi burung? Ya. Ya. Tapi kalau digusah ya pergi ya. Tapi subhanallah burung itu, kenapa hidupnya bisa senyaman itu padahal anaknya banyak? Burung itu kan bukan cuma buat dia, juga nyari buat anak-anaknya. Kenapa dia hidupnya bisa tenang? Karena mengikuti kodratnya. Berangkat pagi pulang sore. Jadi panjenengan kan kayaknya nggak pernah ngelihat ada burung itu lembur gitu ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam. Ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam tidak ada masalah. Satpam gitu kan malam kan tidak ada masalah. Ya. Nah, burung hantu itu kan pengecualian. Apa kata Allah? Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Kaidah dasarnya itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Makanya burung Masya Allah tak nyaman hidupnya. Walaupun anaknya banyak, nyaman hidupnya. Kita juga nggak pernah ngelihat burung itu keluar bawa plastik gitu kan, diisi sebanyak-banyaknya buat jatah kapan? Seminggu ke depan. Ya dia dijalani aja. Besoknya lapar, kerja lagi. Pulang kenyang, kerja lagi. Masya Allah. Hidupnya nyaman burung. Ini perumpamaan tawakal yang dibikin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Intinya takdir, kita sudah ditakdirkan dapat rezeki sekian, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ya. Orang sudah lama bekerja, kok ternyata nggak promosi. Akhirnya dia mengurangi kualitas pekerjaannya. Apakah ini akan mengurangi juga nilai pahalanya? Pertama tadi dikasih contoh, di perusahaan sebenarnya targetnya 100, dia bekerja sampai 150. Berarti kan melampaui apa? Melampaui target. Begitu nggak dipromokan, kemudian dia turun. Turunnya sampai berapa? Nah, kalau turunnya sampai 100, ya no problem. Itu sudah sesuai dengan apa? Target. Tidak ada masalah. Kecuali kalau turunnya jadi 50. Ya, harusnya targetnya 100, kok turunnya jadi 50. Jadi begini ya. Orang itu kalau terlalu berharap, dia itu nanti akan sakit. Kalau terlalu apa? Berharap, dia akan sakit hati. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang calon penghuni surga, Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Aku sedekah, kasih makan buat fakir miskin itu adalah mengharapkan wajah Allah. Tulus, ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku itu tidak menginginkan dari kalian, wahai orang-orang miskin, jazaan, balas budi, wala syukuran, ataupun ucapan terima kasih sekali. Jadi orang yang beriman, calon penghuni surga itu, kalau dia beribadah,
Kalau dia berinfak, itu tidak ada tendensi apapun kecuali ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Orang yang seperti ini hidupnya akan nyaman. Dan tidak akan banyak kecewa. Kenapa kecewa? Karena berharap. Berharapnya kepada manusia lagi. Kalau berharapnya kepada Allah, nggak mungkin kecewa. Kalau berharap kepada manusia, pasti karena ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi kalau berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan hambanya. Maka berharaplah kepada. Nah, kalau misalnya kemudian tadi yang lainnya sudah dipromokan, coba dilihat aja yang lainnya dipromokan itu pakai jalan belakang apa enggak. Ya, kalau pakai jalan belakang ya nggak usah diikuti. Kalau memang ada sesuatu yang nggak benar jenengan difitnah sehingga tidak tidak segera dipromokan, difitnah yang enggak ya tinggal diluruskan saja. Pokoknya kita yang wajar-wajar aja lah. Kalau difitnah ya diluruskan. Saya nggak seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya harus nyuap supaya dipromokan, oh no way, bukan why not. Kenapa enggak? No way, enggak. Karena itu haram. Sekira cukup, ini sudah melebihi target ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Itu buku judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Itu hadiah dari saya. Itu tentang ma'rifat. Ya, tentang apa? Ma'rifat yang selama ini dikesankan sulit. Orang supaya bisa sampai ma'rifat itu dikesankan sulit, jelimet, angel. Ya, ini saya kupas di situ. Mudah-mudahan setelah baca buku itu bisa dapat pencerahan bahwa ma'rifat itu insya Allah mudah untuk bisa dicapai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.